agar mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dapat menggunakan penggunaan bahasa yang lebih positif dan etis seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian Chan 2021 bahwa orang-orang dengan pencapaian akademik tertinggi lebih mampu menggunakan beberapa strategi komunikasi tingkat tinggi dan mendiversifikasi bentuk bahasa mereka saat berkomunikasi. Namun faktanya bahwa komunikasi yang negatif tidak hanya dilakukan oleh komunikator dan komunikan yang tidak berpendidikan, tetapi juga oleh komunikan yang berpendidikan tinggi. Mereka justru mempertontonkan pesan-pesan yang menyesatkan di ranah publik yang akan mendidik komunikan ke arah yang kurang bermoral sehingga mempengaruhi sikap mereka. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya sampai kepada akhir dari orasi ilmiah ini. Strategi komunikasi memiliki peran penting dalam membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Komunikasi yang efektif dapat menghubungkan berbagai pihak, mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat, serta mendorong kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan semua stakeholder terkait. Mari kita perhatikan beberapa peran strategi komunikasi dalam membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju dengan 1. Membangun kesadaran dan pemahaman. 2. Membangun citra positif. 3. Mendorong partisipasi masyarakat. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 5. Mendorong inovasi dan kolaborasi. Dan 6. Mengatasi kesenjangan informasi. Untuk menyiapkan mahasiswa agar mampu menerapkan strategi komunikasi yang baik yang dapat mendukung kemajuan Indonesia, berikutnya beberapa langkah yang dapat diambil adalah 1. Kurikulum yang terintegrasi. 2. Pelatihan keterampilan komunikasi. 3. Pengembangan kepekaan lintas budaya. 4. Penerapan teknologi komunikasi. 5. Pengalaman praktis. Dan 6. Pembelajaran sepanjang hayat. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan mahasiswa akan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik dan akan mendukung kemajuan Indonesia. Komunikasi yang efektif akan membantu dalam membangun hubungan yang kuat, mengatasi perbedaan, menyampaikan ide-ide dengan jelas, dan mempengaruhi positif masyarakat serta perkembangan bangsa. Akhirnya, sebagai simpul dari untaian berbagai pemikiran di atas, maka strategi komunikasi yang efektif memiliki peran yang penting dalam membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju. Dengan menggunakan strategi komunikasi yang baik, Indonesia dapat membangun kesadaran, partisipasi aktif masyarakat, transparansi, inovasi, dan kolaborasi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, tak ada rotan apapun jadi. Memang produk ini belum final, sehingga masih banyak kekurangannya, tetapi ide pemikiran ini dapat menginspirasi untuk dikembangkan lebih lanjut. Apa yang saya ungkapkan dalam pidato ini masih memerlukan diseminasi lebih luas dan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat berharap Bapak dan Ibu berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun. Bapak dan Ibu dan hadirin yang saya muliakan, semua yang saya raih sampai hari ini adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak lepas dari bantuan Bapak dan Ibu semua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengaturkan terima kasih kepada yang pertama, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, kemudian Profesor Insinyur Nizam PhD, Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan Bapak Dr. Sofyan Effendi, MED, Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Riset dan Teknologi yang telah memberikan persetujuan atas usulan Universitas Negeri Jakarta sehingga saya dapat mengemban amanah dan kepercayaan sebagai guru besar di Universitas Negeri Jakarta. Bapak Rektor, mohon maaf saya lupa menyampaikan salam dari Pak Sofwan Effendi bahwa dia berhalangan hadir. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Komarudin SM MSI, Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Siono, Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Agus Dudung RMPD, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Dr. Haji Abdul Syukur SPD MSI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, serta Bapak Dr. Bintoro MPD, sahabat saya, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Tidak lupa juga terima kasih kepada Ketua Senat UNJ, Prof. Hafid Abbas, juga kepada Pak Ahmad Syah yang telah merekomendasikan dan mengawal sejak usulan hingga selesainya SK Guru Besar. Kepada Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Ibu Dr. Liliana Mulyastuti, mudah-mudahan tahun depan kita akan mengukuhkan Bu Liliana Mulyastuti, amin. Wakil Dekan 1 FBS UNJ Ibu Eva Redianti, PhD, Wakil Dekan 2 FBS Bapak Krisan Jaya, Wakil Dekan 3 FBS yang hari ini dikukuhkan bersama-sama dengan saya, Ibu Dini Devi. Tidak lupa juga kepada Ibu Profesor Ilza Mayuni, ya, Prof. Ilza Mayuni, dan juga Bapak Kemal, Bapak Dr. Kemal yang sejak mengawal usul kenaikan pangkat hingga selesainya SK Guru Besar. Yang keempat, kepada Kepala Biro Kepegawaian UNJ, Bapak Kamandoko MSI, juga Ibu Dara yang berkenan menjadi MC pada hari ini, juga Mas Hendri, Mbak Heni, Mbak Elin yang dengan telaten sudah melayani, menata, mengarsipkan, melayangkan berkas usulan dengan segala kerumitannya.